Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan akuntabilitas kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Idris Widaiswara, ahli media Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Selatan. Baik Bapak sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan lahirnya peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator yang berdampak pada berbagai perubahan atas kebijakan regulasi tersebut. Termasuk di dalamnya adalah perubahan mata pelatihan dan kompetensi yang akan dicapai dengan mata pelatihan model terbaru ini. Kompetensi yang ingin dibangun melalui pelatihan kepemimpinan administrator adalah kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator untuk pemimpin, menjamin terlaksananya kegiatan. Nah, Bapak sekalian, mata pelatihan akuntabilitas kinerja ini disampaikan dengan durasi waktu selama 9 jam pembelajaran atau 405 menit. Dengan deskripsi singkat mata pelatihan adalah membekali peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Materi pelatihan ini disajikan secara interaktif melalui metode pembelajaran mandiri secara daring, ceramah, diskusi, praktik, simulasi, dan kemampuan dinilai dari keberhasilan dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Sementara tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam mata pelatihan adalah pertama, memahami nilai-nilai dasar dan konsep akuntabilitas dalam kepemimpinan administrasi. Kedua, mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Ketiga, merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasinya. Dan yang keempat adalah merumuskan langkah-langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas. Yang kelima, merumuskan langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Adapun agenda pembelajaran pada pelatihan kepemimpinan administrator adalah pertama, kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Kemudian agenda kedua adalah kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga adalah manajemen kinerja dan agenda keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Pada agenda ketiga, salah satu mata pelatihannya adalah akuntabilitas kinerja dengan pokok bahasan sebagai berikut. Pertama, akuntabilitas dalam kepemimpinan. Setelah mempelajari materi ini, maka peserta diharapkan mampu pertama, memahami konsep akuntabilitas kinerja. Kedua, memahami tentang pentingnya akuntabilitas baik perspektif internal maupun eksternal. Dan yang ketiga adalah memahami prinsip-prinsip dan dalam akuntabilitas. Dan keempat, mengetahui perilaku kunci dalam akuntabilitas. Berikutnya adalah memahami pentingnya peran pimpinan dalam akuntabilitas kinerja pada organisasi. Berikutnya adalah memahami jenis dan bentuk-bentuk akuntabilitas yang ada. Bapak sekalian, metode dan strategi pembelajaran pada mata pelatihan ini pada subpokok bahasan ini adalah pertama, ceramah. Fasilitator menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan kinerja akuntabilitas atau akuntabilitas kinerja. Kemudian tanya jawab, curah pendapat. Dalam curah pendapat ini diharapkan peserta dapat tereksplor dari pendapatnya terkait dengan akuntabilitas kinerja dan nantinya dibahas dalam sebuah diskusi dan diskusi kelompok. Dalam diskusi itu kita harapkan melahirkan sebuah definisi atau pemahaman secara kelas dan dalam bentuk kelas apa yang dimaksud dengan konsep akuntabilitas kinerja, di samping menyajikan dengan pendapat-pendapat para pakar berkaitan dengan akuntabilitas kinerja.
Yang kedua adalah risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk pertama memahami pola risiko dan kesalahan akuntabilitas dalam organisasi. Ya. Yang kemudian mengidentifikasi risiko dan kesalahan akuntabilitas. Berikutnya adalah mampu menganalisa risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang berikutnya adalah menyusun opsi-opsi langkah-langkah mengatasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Berbagai literatur yang bisa dipahami kaitannya dengan lahirnya kesalahan dalam akuntabilitas bisa dilihat dari penilaian apakah sakit, lakit, dan lain sebagainya yang merupakan dokumen-dokumen pelaporan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Metode dan strategi pembelajaran yang disampaikan di sini adalah pertama ceramah, kemudian diskusi, dan berikut adalah studi kasus. Pada studi kasus ini, peserta diharapkan bisa menemukan berbagai kasus-kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja dan mungkin tidak jauh dari pengalamannya sendiri. Ya, seperti apa kasus-kasus yang ada di unit kerjanya atau yang pernah dia alami yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja itu. Dalam pemaparan untuk mendalami dari kasus-kasus yang disampaikan oleh peserta, maka akan dilakukan dengan model window shopping untuk melakukan sharing dengan studi kasus-kasus yang dikaji oleh kelompok-kelompok lain, sehingga dalam window shopping ini peserta atau kelompok lainnya dapat sharing, memberikan pendapat dan saran kepada teman-teman dalam kelas. Kemudian materi pembelajaran ketiga yaitu membangun budaya akuntabilitas. Ya, membangun budaya akuntabilitas sangat penting dalam kaitannya dengan mewujudkan akuntabilitas kinerja yang baik. Nah, setelah materi disampaikan, diharapkan peserta mampu memahami pentingnya budaya akuntabilitas dalam organisasi. Ya, berikut memahami tentang aspek-aspek dalam membangun budaya akuntabilitas. Nah, di samping itu, peserta juga diharapkan mampu memahami peran pemimpin administrator, di mana pesertanya adalah para pemimpin administrator dalam membangun budaya akuntabilitas. Berikutnya adalah hambatan dalam membangun budaya akuntabilitas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam membangun budaya akuntabilitas itu akan menemui berbagai persoalan atau hambatan di dalam internalnya sendiri maupun dari eksternal. Nah, setelah mereka memahami itu semua, maka bisa menemukan apa saja yang menjadi indikator dalam rangka membangun akuntabilitas kinerja di dalam organisasinya. Nah, itu saya kira, dan metode pembelajaran yang akan disajikan pada materi ini adalah pertama melalui visualisasi dengan memutar film pendek. Ya. Diharapkan dengan pemutaran film pendek ini dari berbagai persoalan yang ada dan bisa mengkaji apa yang termaktub di dalam film itu. Kemudian bisa menggandingkan dan membandingkan apa yang terdapat di dalam unit kerjanya. Setelah menyimak hasil film pendek, maka peserta diharapkan untuk melakukan diskusi. Dalam diskusi itu bisa mengaitkan dengan berbagai kasus atau studi kasus di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang mereka telah alami atau rasakan selama menjabat pemimpin jabatan administrator ini. Nah, dan yang terakhir saya kira dari berbagai soal itu kita akan mencoba untuk melakukan simulasi. Ya, melakukan simulasi berkaitan dengan akuntabilitas kinerja di dalam unit kerjanya. Dan berikut adalah materi pokok keempat, yaitu komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Ya, ini saya kira menjadi penting ketika komunikasi dan koordinasi yang tidak bisa dibangun dengan atasan maupun bawahan, maka sangat sulit untuk melahirkan akuntabilitas kinerja di dalam organisasinya. Nah, oleh karenanya setelah materi disampaikan, diharapkan peserta mempunyai kompetensi dalam memahami konsep komunikasi dan koordinasi
akuntabilitas dalam organisasi. Kedua, memahami pentingnya komunikasi dan koordinasi antara pimpinan dan bawahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana memahami praktek berkomunikasi dan koordinasi yang baik dalam organisasi. Saya kira tidak susah kita sering menemukan selama ini, karena kesalahan berkomunikasi akan menimbulkan sebuah soal di dalam organisasinya. Kemudian selanjutnya adalah teknik-teknik komunikasi dan koordinasi dengan atasan di lingkungan organisasinya. Bagaimana teknik-teknik yang baik dalam berkoordinasi. Kemudian aspek-aspek pentingnya membangun komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Ini juga menjadi penting untuk dipahami oleh pejabat administrator. Kemudian sebagai pejabat, saya kira dia harus memahami peran pimpinan dalam upaya membangun komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dalam organisasi. Karena dia adalah pimpinan, apalagi pejabat administrator, dia adalah middle management di dalam organisasinya, maka dia harus membangun komunikasi kepada atasannya dan begitu juga dengan komunikasi dengan stafnya atau bawahannya. Ini untuk bisa membawa organisasi ke arah yang berkinerja tinggi. Ya. Bagaimana bisa mewujudkan organisasi berkinerja tinggi sangat didukung oleh kemampuan pejabat dalam hal berkomunikasi dan berkoordinasi, baik secara internal maupun secara eksternal, dan terpenting adalah antara atasan dan bawahan. Metode pembelajaran yang disampaikan pada materi ini adalah ceramah. Ya. Fasilitator mencoba untuk memberikan penjelasan awal terkait dengan bagaimana komunikasi dan koordinasi dengan yang baik. Kemudian film pendek mencoba untuk menampilkan film-film pendek yang menerapkan teknik-teknik dan cara-cara berkomunikasi dan berkoordinasi yang baik dalam sebuah organisasi, dan melakukan simulasi atau praktek oleh peserta dengan menerapkan yang namanya role play, ya, menentukan peran-peran seseorang, siapa yang menjadi pimpinan, siapa yang menjadi staf, dan siapa yang akan berkomunikasi antara pimpinan dan staf. Ya, diharapkan dengan metode ceramah, metode-metode pembelajaran ini mereka terinternalisasi materi-materi yang disampaikan dan kemudian bisa diaktualisasikan di dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di organisasinya nanti. Dengan demikian, kinerja akuntabilitas, ya, akuntabilitas kinerja yang ada di unit kerjanya bisa diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya pelayanan publik akan lebih baik dan organisasi berkinerja tinggi pada organisasinya dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira itu terkait dengan pemaparan substansi materi, dan selanjutnya sampai pada di penghujung mata pelatihan ini. Sebelum mengakhiri penyampaian mata pelatihan ini, maka terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap peserta pelatihan. Evaluasinya bisa dilakukan dengan meminta kepada perwakilan peserta untuk menyampaikan apa saja yang telah dipahami berkaitan dengan materi akuntabilitas kinerja ini, ya, terutama berkaitan dengan konsep implementasi dari akuntabilitas kinerja di organisasinya. Kemudian setelah diwakili oleh beberapa peserta untuk menyampaikan apa yang dipahami, apa yang telah didapatkan dalam materi ini, maka peserta lainnya diharapkan bisa menyampaikan sebuah pernyataan kesimpulan berkaitan dengan materi pelatihan ini. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.